Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Firman Muhyiddin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai dinamika rotasi dan momen inersia fisika kelas 11 semester ganjil. Sebagai pendahuluan, tentunya ketika kelas 10 kalian telah belajar mengenai materi dinamika, ya. Apa itu dinamika? Nah, dinamika ini berbeda atau misalnya kebalikan dari kinematika. Kalau misalnya kinematika itu mempelajari tentang gerak suatu benda, kemana arah geraknya, bagaimana fenomenanya, seperti itu. Nah, kalau dinamika ini lebih ke arah fokus pembahasannya itu mengenai hal-hal yang menyebabkan terjadinya sebuah gerak gitu. Ya, intinya tentang gaya gitu ya. Kan gaya yang menyebabkan sebuah benda dapat bergerak. Nah, itulah yang menjadi fokus dari materi dinamika. Nah, pada kelas 10, kalian itu belajar mengenai dinamika gerak translasi, ya. Nah, pada dinamika gerak translasi ini, tentunya tidak dapat dipisahkan dengan materi hukum Newton, ya, hukum Newton. Jadi, kalau misalnya kita ingin mempelajari gaya-gaya yang bekerja pada sebuah benda, tentunya kita harus kenal dengan hukum Newton. Nah, kalau misalnya bendanya mempunyai percepatan, maka yang menjadi titik berat pembahasannya itu adalah mengenai hukum Newton kedua. Hukum Newton kedua itu bunyinya seperti ini. Percepatan sebuah benda itu berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massa. Kalau misalnya kalian biasanya kalau kalian menuliskan persamaan matematisnya, itu menjadi F sama dengan M kali A. Tapi kalau misalnya ditinjau secara fisis, hal itu agak kurang tepat gitu. Karena memang kalau misalnya kita rubah dari kata-kata definisi atau isi hukum Newton keduanya, maka yang paling tepat untuk menuliskan hubungan matematisnya itu adalah A sama dengan sigma F per M. Di mana A itu adalah percepatan, sigma F itu adalah gaya, ya, jadi gaya yang kita berikan pada bendanya, dan M itu adalah massa. Nah, massa itu apa? Massa itu adalah ukuran kelembaman alias ukuran kemalasan suatu benda. Kalau misalnya dalam bahasa Inggris itu disebutnya inert, ya, inert. Ukuran kelembaman ini maksudnya bagaimana? Jadi ukuran kelembaman itu adalah mudah tidaknya si benda tersebut untuk merubah posisinya, merubah keadaannya. Misalnya dari diam menjadi bergerak, dari bergerak menjadi berhenti. Itu apakah susah ataukah mudah gitu. Kalau misalnya, ya seperti saya katakan tadi, biasanya kalau misalnya lebih mudah secara matematis, kalian menuliskan hukum 2 Newton itu menjadi sigma F sama dengan M kali A. Nah, kalau misalnya kalian masih bingung terkait hukum 2 Newton dan bagaimana hubungan antar variabel, misalnya saya analogikan gini aja. Di sini ada dua buah benda, ya. Yang pertama yang bermasa 1 kg dan yang kedua itu masanya 100 kg. Kedua benda ini saya kasih gaya. Nah, benda yang bermasa 1 kg saya kasih gaya, misalnya didorong, ya. Saya dorong dengan gaya 10 Newton. Otomatis ketika benda tersebut didorong, benda itu kan akan bergerak, ya. Kalau bergerak dari keadaan awal, dari dia tidak punya kecepatan, dari dia diam gitu kan, kecepatannya 0, dia itu perlahan-lahan akan melaju gitu, menambah kecepatannya. Kalau terjadi perubahan kecepatan itu artinya kan ada percepatan. Nah, ketika benda bermasa 1 kg didorong oleh gaya 10 Newton, maka dia akan mempunyai percepatan 10 meter per sekon kuadrat. Artinya tiap detiknya itu dia akan menambah kecepatannya sebesar 10 meter per sekon gitu. Nah, bagaimana halnya dengan benda yang bermasa 100 kg? Nah, kalau misalnya kita kasih gaya dengan besar yang sama, 10 Newton, maka percepatan yang dimiliki benda ini hanyalah 0,1 meter per sekon kuadrat. Artinya, semakin besar massa benda, maka akan semakin sulit untuk benda tersebut bergerak gitu kan. Semakin gendut seseorang, maka akan semakin susah dirinya untuk bergerak. Kalau misalnya
kita memakai gaya dorong yang sama, otomatis percepatan yang dimilikinya pun akan semakin kecil gitu ya. Seperti itu intinya ya. Jadi percepatan itu berbanding lurus dengan gayanya, semakin besar gaya semakin besar percepatannya, dan berbanding terbalik dengan massa. Kalau misalnya massanya lebih besar, maka akan semakin sulit untuk bergerak gitu ya. Nah, pada gerak rotasi, ini kan mengenai gerak rotasi ya. Gerak rotasi pun analog atau misalnya hukum Newton kedua ini itu ada ya. Nah, persamaan A sama dengan sigma F per M ini analog dengan alfa sama dengan sigma tau per I. Nah, apa itu alfa, apa itu sigma tau, apa itu I? Jadi ini sama aja ya. Jadi kalau misalnya di gerak translasi A itu adalah percepatan. Nah, di sini di gerak rotasi alfa itu juga sama percepatan, tapi percepatannya adalah percepatan sudut. Kalau sigma tau apa? Sigma tau itu yang kita pelajari minggu sebelumnya ya, yaitu mengenai torsi atau momen gaya. Ini sama dengan gaya. Nah, kalau misalnya gaya dipakainya itu buat di gerak translasi atau di gerak lurus gitu ya. Nah, kalau misalnya momen gaya itu digunakannya itu untuk membuat benda berotasi atau berputar gitu. Nah, di sini juga sama. Jadi di sini itu adalah inersia. Nah, dia itu analog dengan massa. Dia itu hampir sama dengan massa. Jadi sama-sama dia itu juga adalah ukuran kelembaman atau kemalasan sebuah benda untuk merubah keadaannya. Kalau di gerak translasi massa itu adalah ukuran kelembaman atau kesusahan suatu benda untuk dapat bergerak atau bergerak gitu ya. Nah, di sini juga inersia adalah ukuran kelembaman suatu benda atau kesusahan suatu benda untuk bergerak, berputar gitu, untuk berotasi. Seberapa susah dia itu untuk dirotasikan, diputarkan gitu, atau misalnya seberapa susah dia untuk dihentikan ketika dia telah bergerak secara rotasi seperti itu. Nah, kalau misalnya lebih mudah persamaannya itu sama dengan hukum 2 Newton, kita juga bisa tulis sigma tau sama dengan I kali alfa gitu ya. Nah, supaya lebih paham gitu ya. Jadi intinya sebenarnya saya sudah pernah jelaskan waktu di kelas 10 kalau tidak salah seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian sudah mengerti mengenai gerak lurus, nanti di gerak melingkar persamaan-persamaan yang sudah kalian pelajari itu akan terpakai karena hanya berbeda penyimbolan saja tetapi analoginya masih sama gitu ya. Contohnya bagaimana? Nah, di gerak lurus kan ada posisi ya. Posisi itu simbolnya S dengan satuan meter. Di gerak melingkar juga ada posisi, namanya posisi sudut atau disimbolkan dengan theta ya. Dan satuannya adalah radian. Nah, di gerak lurus ada kecepatan, simbolnya adalah V, velocity ya. Dengan satuan meter per sekon. Di gerak melingkar juga ada kecepatan sudut. Simbolnya omega dengan satuan radian per sekon. Nah, lalu di gerak lurus ada juga percepatan akselerasi ya. Satuannya meter per sekon kuadrat. Gerak melingkar pun juga ada ya. Namanya itu adalah percepatan sudut atau alfa ya. Alfa itu. Satuannya apa? Satuannya radian per sekon kuadrat. Ini sama ya. Jadi sama. Jadi posisi kecepatan percepatan di translasi itu juga ada di gerak melingkar gitu. Di gerak lurus ada, di gerak melingkar juga ada. Nah, kalau di gerak lurus ada yang namanya massa gitu ya, massa kilogram. Di gerak melingkar ada yang namanya inersia gitu. Nah, satuannya inersia itu adalah kilogram meter kuadrat. Nanti kita pelajari inersia ini ya, untuk lebih jelasnya. Di gerak lurus ada gaya, satuannya Newton. Di gerak melingkar juga ada ya. Namanya itu momen gaya. Ini sama ya. Antara gaya dan momen gaya, hanya berbeda itu sifat benda setelah dikenakan gayanya gitu. Kalau di gerak lurus ketika diberikan gaya, dia bergerak lurus atau bergerak melengkung gitu kan. Tapi kalau di gerak melingkar ketika dia diberi momen gaya, benda tersebut akan berotasi gitu. Nah, terkait persamaan-persamaan yang dipakai juga sebenarnya sama gitu ya. Jadi hanya seperti ganti simbol saja, ganti simbol saja dan ganti acuan geraknya gitu. Kalau di gerak lurus, ini persamaan hukum 2 Newton, itu ada sigma F sama dengan M kali A. Di gerak melingkar ini analog dengan sigma tau sama dengan I dikali alfa.
Kenapa ini analog atau sama? Lihat aja gitu kan sigma F. Sigma F itu kan gaya ya, gaya. Lihat gaya itu sejajar dengan apa? Momen gaya. Momen gaya itu kan tau. Sigma F sama dengan sigma tau. Lalu M itu kan massa. Massa itu yang sejajar, dia itu analog dengan inersia. Makanya M itu di sini juga digerak melingkar menjadi I gitu ya. M digerak lurus, digerak melingkar jadi I. Nah, digerak lurus A percepatan. Dia sejajar dengan percepatan sudut atau alfa, digerak melingkar diganti menjadi alfa gitu aja, tinggal diganti-ganti saja sebenarnya. Kalian tinggal lihat aja lurusnya kemana, dia analognya dengan yang mana gitu. Nah, terkait energi kinetik, digerak lurus energi kinetik persamaannya setengah mv kuadrat. Digerak melingkar juga ada gitu ya, energi kinetik rotasi gitu. Ini persamaannya sama sebenarnya, setengah mv kuadrat saja, sama-sama setengah mv kuadrat. Hanya saja kan m digerak melingkar itu, massa itu, ukuran kelembaban digerak melingkar itu diganti menjadi inersia. Jadi di situ m-nya itu diganti menjadi i, dan kecepatan ya, kecepatan digerak lurus itu digerak melingkar menjadi kecepatan sudut atau omega, menjadi persamaannya itu setengah I omega kuadrat ya. Lalu ada lagi mengenai momentum ya, momentum linear. Persamanya itu massa dikali massa dikali kecepatan M kali V gitu ya. Nah, di gerak melingkar juga ada namanya momentum sudut. Nah, lihat aja kan di gerak lurus M kali P, M-nya itu digerak melingkar menjadi I, dan V digerak melingkar jadi omega gitu. Jadi momentum sudutnya itu adalah I dikali omega. Intinya gitu. Jadi kalau misalnya kalian sudah paham mengenai gerak lurus, insya Allah kalian juga bakal paham mengenai gerak melingkar atau gerak rotasi. Nah, sekarang kita bahas mengenai momen inersia ya. Kita bahas mengenai momen inersia. Nah, sebuah benda yang berotasi pada sumbunya cenderung untuk terus berotasi pada sumbu tersebut selama tidak ada gaya luar atau momen gaya yang bekerja padanya. Ini analog dengan hukum pertama dari Newton kalau digerak lurus. Jadi, kalau misalnya kita tidak memberikan gaya pada sebuah benda, maka benda tersebut akan tetap diam atau akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan gitu. Kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya dia diam ya tetap diam, kalau dia gerak ya tetap gerak gitu kan. Kalau misalnya kita tidak mencoba mengubah keadaan benda tersebut, digerak rotasi itu juga ada ya. Sama digerak rotasi juga, kalau misalnya kalian berpikir ada sebuah roda misalnya kincir angin gitu ya. Kalau misalnya kincir angin itu awalnya diam, kalau kita tidak memberi momen gaya padanya, maka kincir angin tersebut tidak akan berputar dong, ya kan? Begitupun halnya kalau misalnya kincir angin tersebut berputar, terus berputar, kalau kita gak memberi momen gaya untuk menghentikannya gitu, dia itu akan tetap berputar kalau kita gak paksa dia untuk berhenti gitu ya. Nah, ukuran yang menentukan kelembaban benda terhadap gerak rotasi dinamakan momen inersia gitu ya. Gampangnya gini aja. Kalau misalnya kalian bingung dengan kata-kata ini, kalian bisa sederhanakan menjadi seberapa mudahnya benda tersebut untuk berotasi atau seberapa mudahnya benda tersebut untuk dihentikan agar tidak berotasi, seperti itu. Itu ukuran kelembaban alias ukuran kemalasan alias ukuran untuk merubah keadaan. Kan malas itu intinya mager, itu gak mau gerak gitu kan, kayak gitu. Nah, untuk pembahasan momen inersia di sini, momen inersia itu dibagi menjadi dua ya nantinya. Itu untuk momen inersia benda titik, dan yang kedua itu momen inersia benda tegar. Apa bedanya benda titik sama benda tegar? Biasanya benda titik ini disebut juga partikel ya. Nah, momen inersia pada sebuah benda itu bergantung pada massa benda dan jarak massa benda tersebut terhadap sumbu rotasi gitu ya. Nah, kalau misalnya minggu kemarin kalian sudah menonton video yang saya berikan mengenai pendahuluan momen inersia, di mana saat itu di video tersebut, di video tersebut ada sebuah segmen di mana kita nyebutnya apa ya? Tutor atau gurunya di situ menjelaskan atau mencoba membandingkan antara gasing yang besar sama gasing yang kecil. Gasing yang mempunyai diameter besar, jari-jari besar gitu ya, yang lebar, dengan gasing yang lebih kecil.
Ketika dua gasing tersebut diputar secara bersamaan, gasing yang lebih besar, ya gasing yang memiliki jari-jari yang lebih besar, yang lebih lebar itu kan artinya jari-jarinya besar kan ya. Kalau dia besar juga bisa jadi masanya lebih besar walaupun belum tentu juga kalau misalnya belum ditimbang gitu ya. Nah, kita analogikan saja kalau misalnya di sini gasingnya itu mempunyai jari-jari dan massa yang lebih besar daripada jari-jari yang massa yang lebih kecil gitu. Gasing yang lebih kecil. Nah, setelah dicoba ternyata gasing yang lebih besar itu, dia itu lebih sukar untuk dihentikan, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk berhenti. Kenapa? Karena momen inersia dari gasing yang besar itu lebih besar karena jari-jari sama masanya juga lebih besar gitu ya. Apa banyak besarnya bingung. Nah, gini aja kalau misalnya bendanya itu berupa titik, jadi gini, ini kita masuk ke persamaannya ya. Jadi jika benda berupa partikel atau titik bermasa M berotasi mengelilingi sumbu putar yang berjarak R radius jari-jari lah ya. Momen inersia partikel itu dinyatakan dengan persamaan ini gitu ya. Jadi memang kalau momen inersia simbolnya I, inert ya, inersia itu sama dengan massa bendanya ya. Jadi massa bendanya dikali dengan jari-jari kuadrat. Kalau misalnya ditulis di sini I sama dengan mr kuadrat gitu ya. Jadi jarak dari jari-jari itu kan jarak dari pusat ke ujung kan gitu ya. Kalau ada yang belum paham. Nah, keterangannya di sini itu adalah momen inersia satuannya kilogram meter kuadrat, M itu massa satuannya kilogram, R itu adalah jari-jari satuannya meter. Nah, semakin besar nilai momen inersia, semakin sulit benda tersebut untuk diputar, semakin sulit juga benda tersebut untuk dihentikan. Contohnya gini aja, kalau misalnya kita untuk menghentikan ban yang besar dengan ban yang kecil, itu kan akan lebih susah gitu ya. Kalau misalnya ada dua buah ban nih digelindingkan, yang satu bannya ban sepeda, yang satu ban mobil truk misalnya gitu ya, kita gelindingkan, untuk menghentikannya itu lebih sulit yang ban truk gitu ya. Kenapa? Karena momen inersianya itu lebih besar dibanding yang ban sepeda, lebih kecil itu. Intinya gitu ya, saya ulangi lagi, semakin besar nilai momen inersia, semakin sulit benda tersebut untuk diputar, semakin sulit juga benda tersebut untuk dihentikan. Nah, kita kasih contoh, jadi benda partikel itu maksudnya gini, kita ambil contoh ini bendanya berupa titik hitam, itu kita anggap batu saja ya, kita anggap batu, masanya 2 kg, berat sekali ya batu 2 kg, nggak apa-apa lah ya. Batu bermasa 2 kg, lalu kita ikat dengan tali sepanjang 3 meter ya. Jadi ada batu 2 kg, kita ikat dengan tali sepanjang 3 meter, lalu kita putar batu tersebut. Nah, berapa momen inersia dari batu ini? Nah, gampang saja, kalian tinggal pakai persamaan I sama dengan mr kuadrat ya. Untuk mencari momen inersia, kalian pakai persamaan I sama dengan mr kuadrat. Nah, di sini tinggal masukkan aja M-nya berapa, massa bendanya berapa, 2 kg, R jari-jari. Jari-jari itu dari pusat ke bendanya gitu ya, dari pusat sumbu putar gitu kan. Itu panjangnya adalah 3 meter, berarti 3 kuadrat. Jadi 2 dikali 3 kuadrat. Nah, jangan dulu dikalikan 2 kali 3, jangan ya. Tapi kuadratkan dulu. Berarti di sini jadi 2 dikali 9. 3 kuadrat itu kan 9. 3 kali 3, 9 gitu ya. 2 kali 9 berapa? 18. Jadi momen inersia dari sebuah batu dengan massa 3 kg diputar dengan tali panjang 3 meter, itu adalah 18 kg meter kuadrat ya. Kilogram meter kuadrat ini dari mana, Pak? Jadi ini tuh dari satuan masing-masing variabel yang terkait. Massa itu kan satuannya kilogram. R itu jari-jari satuannya M. Karena R-nya R kuadrat, berarti M-nya juga M kuadrat. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kalau misalnya partikelnya itu lebih dari satu atau benda titiknya itu lebih dari satu, itu bagaimana momen inersianya? Misalnya gini, ada sebuah partikel M1, kita namakan saja M1, dia itu punya jari-jari R1. Lalu ada partikel M2, dia juga ikat dengan tali gitu ya, jari-jari R2. Radius 2 gitu, jari-jari dengan jari-jari lagi. Tali dengan panjang
R2. Dan ada lagi benda ketiga, massa 3 gitu ya, partikel, jangan benda lah, nyebutnya partikel ketiga. Dia mempunyai jari-jari R3. Lalu masing-masing titik ini, masing-masing partikel ini kita putar. Kita putar masa partikel pertama, kita juga putar partikel kedua, kita juga putar partikel ketiga. Nah, berapa momen inersia sistem ini? Jadi kan kalau misalnya partikelnya lebih dari satu, kita sebutnya sebagai sistem kan? Nah, berapa momen inersianya? Gampang saja. Kalian tinggal menyumlahkan saja momen inersia benda pertama, momen inersia benda kedua, dan momen inersia benda ketiga, atau momen inersia total atau sigma I itu sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Nah, kita tinggal ganti saja dengan menggunakan persamaan yang sebelumnya. I1 inersia pertama itu kan M1 dikali R1, massa benda pertama dikali jari-jari benda pertamanya, ditambah M2 dikali R2 kuadrat, ya kuadratnya mohon maaf tadi lupa, ditambah M3 dikali R3 kuadrat, gitu saja sebenarnya. Jadi tinggal kita totalkan saja, jumlahkan saja benda-benda atau partikel-partikel yang ada di situ. Kalau misalnya kita mau mencari momen inersia total, atau misalnya kalau misalnya bendanya atau partikelnya lebih dari satu. Nah, sekarang kita bahas yang kedua. Kalau tadi kita bahas momen inersia pada partikel, sekarang kita bahas momen inersia pada benda tegar. Nah, apa itu benda tegar? Jadi benda tegar itu adalah suatu benda yang memiliki satu kesatuan massa yang kontinu, tidak terpisahkan antara satu sama lain, dan bentuknya teratur. Kalau misalnya kalian bingung dengan kata-kata ini, gampangnya gini aja. Kalian perhatikan gambar di bawah. Jadi benda tegar itu bukan lagi sebuah benda yang bisa dikatakan sebagai partikel gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat gambar di bawah yang warna silver atau abu-abu, itu adalah silinder pejal ya. Jadi silinder ini merupakan gabungan dari ribuan, jutaan, bahkan triliunan titik. Jadi kalau misalnya kalian belajar mengenai atom gitu kan, atom itu atau materi itu kan penyusun sebuah benda gitu ya. Nah, sebuah benda itu tersusun dari atom-atom yang sangat kecil dan jumlahnya sangat banyak. Ini juga sama gitu ya, benda tegar itu dia itu tersusun atas beberapa massa ya. Tersusun atas beberapa partikel dan jumlahnya itu sangat banyak. Masing-masing partikel itu dia mempunyai massa tersendiri gitu ya, massa tersendiri, dan jarak terhadap sumbu putarnya itu beda-beda kan. Dia memiliki jarak tersendiri. Nah, pada benda tegar, massa bendanya itu terkonsentrasi pada pusat massanya. Di mana pusat massa benda? Nanti kita belajar ya untuk menentukan pusat massa benda. Dan tersebar pada jarak tertentu dari titik pusat massa benda gitu ya. Nah, misalnya saya tulis di sini biar gampang. Nah, ini yang ini nih, yang silinder fragile itu kan sebenarnya dia itu terdiri atas beberapa titik awalnya. Dia itu awalnya ada titik-titik di sini, banyak sekali titiknya gitu ya. Nah, titik-titik ini memiliki massa tersendiri gitu ya. Nah, dan dia juga mempunyai jarak kepada pusat itu masing-masing berbeda gitu. Nah, itulah benda tegar gitu. Jadi intinya benda yang terdiri atas ribuan, jutaan, bahkan triliunan titik gitu atau partikel. Oke, oleh karena itu momen inersia. Nah, sekarang kalau misalnya tadi di momen inersia partikel, untuk menentukan momen inersia dari sebuah partikel, itu kan pakai persamaan I sama dengan mr kuadrat. Nah, ini kalau misalnya di benda tegar, ini untuk menentukannya itu agak berbeda karena tergantung dari konstruksi atau bentuk bendanya tersendiri. Bagaimana kita menentukannya? Yaitu menggunakan persamaan integral gitu ya. I sama dengan integral R kuadrat dm. Nah, integral ini bagaimana, Pak? Jadi nanti kalian itu memang belum belajar mengenai integral ya. Nanti dipelajari di kelas 12 gitu ya. Jadi intinya kalian tahu saja bahwasannya nanti yang akan saya bahas ini ke depannya itu merupakan persamaan-persamaan hasil dari sebuah integral. Tapi secara konsep gini aja gampangnya. Contohnya misalnya pada silinder berongga, kalau kalian bingung dengan kata-kata silinder berongga, kalian bayangkan saja sebagai pipa. Pipa, tahu pipa paralon? Nah, kalian bayangkan seperti itu, paralon ya. Nah, pipa ini
itu kan sisi-sisinya gitu ya. Dia itu mempunyai sisi-sisi dan tengah-tengahnya itu bolong kan. Nah, sisi-sisinya itu merupakan gabungan dari beberapa titik. Karena gini, yang atas misalnya, ini titik pertama gitu ya, partikel pertama. Lalu ada titik kedua. Dia juga mempunyai jari-jari gitu ya terhadap pusat. Pusatnya walaupun kosong gitu ya. Dan pipa seperti itu kan. Lalu ada partikel ketiga. Mohon maaf. Lalu partikel keempat, partikel kelima, partikel keenam, partikel ketujuh, partikel ke-8, ke-9, 10, 11, 12, dan seterusnya gitu ya. Jumlahnya itu sangat banyak gitu ya. Jadi partikel-partikel tersebut gitu ya. Kalau misalnya kita gabungkan itu membentuk sebuah pipa gitu atau silinder berongga dalam hal ini gitu ya. Nah, masing-masing partikel itu mempunyai massa tersendiri dan jari-jari tersendiri jarak dari partikel tersebut ke pusat. Nah, bagaimana sekarang cara menentukan momen inersianya? Ya gampang seperti tadi. Kasusnya kalau misalnya ada lebih dari satu partikel, kalian tinggal menjumlahkan saja momen inersia dari masing-masing partikel yang ada di benda tegar tersebut gitu ya. Kan tadi ada benda pertama, berarti M1 dikali R1 kuadrat, ditambah M2 dikali R2 kuadrat, ditambah M3 dikali R3 kuadrat, dan seterusnya sampai Mn dikali Rn 3, pangkat 3 ini salah, pangkat 2 ya, mohon maaf ini. Oke, ini pangkat 2, nah gitu ya, pangkat 2. Mohon dikoreksi nanti ya tulisannya. Nah, berarti kalau misalnya kita keluarkan, karena R-nya sama, ini kan kalau misalnya kalian lihat, R itu jarak dari titik-titik hitam ke tengah itu jaraknya sama. Kalian bisa keluarkan kalau secara matematis. Makanya di situ yang dalam kurung ya tinggal M1 ditambah M2 ditambah M3 ditambah titik-titik-titik, itu artinya banyak ya, sampai dengan Mn dikali R kuadrat. Kenapa jadi R kuadrat di situ? Karena jarak dari masing-masing titik ke titik tengah itu sama gitu. Kita simpulkan saja di sini karena masanya juga ini sama. Berarti momen inersia dari pipa atau silinder berongga adalah mr kuadrat gitu. Intinya gitu aja. Jadi kalau misalnya ingin menentukan momen inersia dari benda tegar, berarti itu adalah gabungan dari momen inersia masing-masing partikel penyusun dari benda tegar tersebut gitu ya. Yang kita bisa cari dengan menggunakan persamaan integral. Nah, saya tidak akan menjelaskan persamaan integralnya sekarang karena memang agak panjang ya, karena saya juga harus menjelaskan integralnya dulu gitu ya. Jadi 2 kali ngajarin matematikanya dulu baru fisikanya gitu. Gak apa-apa, kalian langsung tahu saja gitu ya. Jadi yang paling sering digunakan biasanya itu adalah pertama benda tegar yang sering ada itu atau misalnya digunakan dalam fisika, dalam soal, entah itu soal dalam analisis gitu ya. Itu adalah silinder pejal. Silinder pejal itu gimana? Kalau tadi silinder berongga itu bolong tengahnya, kalau silinder pejal itu ada isinya tengahnya. Jadi bentuknya itu seperti ini. Nah gitu, kalau misalnya kalian bayangin aja gini, kayu dipotong kayak jadi roda, itu silinder pejal ya. Jadi tengah-tengahnya itu tidak ada rongga gitu. Dia itu tertutup lah intinya, semuanya tertutup. Nah kalau misalnya silinder pejal ini kita putar atau gelindingkan gitu ya, titik porosnya itu ada di tengah, maka momen inersianya itu kita bisa cari dengan menggunakan persamaan setengah mr kuadrat. Dengan catatan ini masanya itu kontinu, terdistribusi secara kontinu gitu, alias hampir sama gitu ya, homogen lah intinya, homogen. Kalau nggak homogen, campuran gitu ya, tengah-tengahnya itu kan mempunyai masa-masa yang berbeda. Nanti analisisnya ribet lagi, tapi di SMA itu nggak belajar seperti itu. Kita ambil simpelnya saja. Nah, yang silinder tipis berongga itu yang tadi dibahas gitu ya, pipa paralon gitu ya, yang sampingnya tipis. Kira-kira bentuknya seperti ini. Kalau misalnya ini seperti cincin gitu ya. Kalau kita putar nih tengah-tengahnya, maka persamaan untuk mencari momen inersianya itu ya seperti tadi, yaitu mr kuadrat gitu ya. Lalu ada apa lagi? Yang lainnya itu ada batang silinder gitu ya, batang silinder dengan poros di tengah. Maksudnya gimana? Bentuknya seperti ini. Nah, ini batang silinder ya. Nah, kita putar melalui tengah. Jadi diputarnya itu di tengah-tengah di sini ya.
Jadi titik poros dari silinder ini diputarnya itu pas tengah-tengah. Otomatis yang kanan itu, bagian kanan itu akan berputar ke arah sana, ya. Berputarnya itu berarti berlawanan arah dengan jarum jam mungkin ya. Bisa jadi gitu, dan silinder yang kiri berputarnya ke sini gitu, seperti itu. Jadi diputar tengah-tengahnya. Nah, untuk menentukan momen inersianya kita bisa menggunakan persamaan I sama dengan 1/12 ml kuadrat. Nah, L itu apa bedanya dengan R gitu? L itu adalah panjang batang silindernya. Ya, L itu panjang batang silindernya. Nah, sekarang yang kedua itu adalah batang silinder, sama ya tadi batang silinder, tapi ini diputar porosnya itu ada di ujung di sebelah sini. Jadi diputarnya ke sini, di porosnya itu di ujung sebelah sini atau ujung sebelah kanan, otomatis bendanya itu akan berputar ke sana gitu. Yang sebelah sini nggak berputar, enggak gitu kan, itu porosnya. Nah, untuk menentukan inersianya kita bisa pakai persamaan 1/3 ml kuadrat. Jadi kalau misalnya diputar di tengah 1/12, diputar di ujung 1/3. Kenapa berbeda? Karena kalau misalnya antara diputar di tengah sama diputar di ujung kan nanti jari-jarinya juga berbeda gitu kan. Mana yang lebih mudah, mana yang lebih sulit, itu berbeda. Nah, lalu ada apa lagi? Ada bola pejal. Bola pejal itu kayak gimana, Pak? Jadi bola pejal itu kalian bayangkan aja bola yang ada isinya. Bola besi lah intinya kayak gitu kan. Bola besi, tahu bola besi? Atau misalnya bola plastik yang kalian isi dengan semen gitu ya, bisa jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian putar bola pejal, maka momen inersianya itu kalian bisa tentukan dengan persamaan I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Nah, lalu kalau misalnya bolanya tipis berongga, bola tipis berongga itu kalian bayangkan aja seperti bola ini, bola plastik yang suka dimainkan kalian ketika waktu kecil itu kan tengah-tengahnya bolong, hanya ada udara gitu kan, tapi dilingkupi oleh misalnya plastik, kulit atau apapun itu ya. Nah, itu bola tipis berongga gitu. Jadi tengah-tengahnya kosong. Kalau bola pejal itu tengah-tengahnya ada isinya. Nah, ini bisa menggunakan persamaan I sama dengan 2/3 mr kuadrat. Jadi kalau misalnya silinder pejal, ya, kita ulangi lagi di sini. Oh, ya udahlah, gak apa-apa. Silinder pejal itu menggunakan persamaan 1/2 mr kuadrat. Silinder berongga menggunakan mr kuadrat. Batang silinder yang diputar di tengah itu persamaannya 1/12. Kalau misalnya diputarnya di ujung 1/3, kalau bola pejal 2/5 mr kuadrat, kalau bola tipis berongga 2/3 mr kuadrat. Mohon untuk diingat ya. Jadi coba kalian hafalkan itu ya persamaan-persamaannya karena nanti akan dipakai. Ya, seperti itulah yang kita bahas hari ini. Cukupkan dulu sekian ya. Semoga kalian mengerti dengan apa yang saya jelaskan gitu ya. Jadi inti pembahasannya itu mengenai dinamika rotasi dan momen inersia ya. Nah, kalau dinamika rotasi sebenarnya persamaan-persamaannya itu analog dengan persamaan-persamaan di gerak translasi atau di gerak lurus. Nah, momen inersia apa? Momen inersia itu adalah ukuran kelembaban suatu benda atau ukuran kemalasan suatu benda untuk merubah keadaannya. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalnya ada, silahkan tulis di kolom komentar. Bisa juga di kolom diskusi di LMS, atau misalnya kita juga bisa bertanya kepada saya lewat kontak yang saya sediakan di sini melalui email saya, nomor WhatsApp saya, atau situs web saya. Kalian juga bisa memfollow saya ya. Tolong follow ya. Silahkan follow saya di beberapa media sosial yang saya sediakan berikut. Kalau kalian suka video ini, silahkan like. Kalau misalnya tidak suka, boleh dislike. Jangan lupa subscribe juga supaya saya lebih bersemangat untuk berbagi ilmu dengan kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.